بسم الله الرحمن الرحيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Rabbana zidna ilma warzuqna fahmah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa na'udzu bika min ilmin la yanfa'. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antal ghafurur rahim. Allahumma irfa' 'annal waba wal bala wal ghala ya rahman ya rahim. Saudara sekalian dirahmati Allah, kita lanjutkan bahasan kita tentang sirah nabawiyah, dan jangan lupa untuk meniatkan amal-amal yang bernilai besar di sisi Allah, yang kalau tidak diniatkan ya tidak ada nilainya, seperti iktikafnya kita pada saat ini di masjid ini maupun pelajaran yang kita lakukan pada saat ini. Pekan lalu kita sudah membahas tentang persoalan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah secara terang-terangan, untuk melakukan dakwah secara terang-terangan, yang itu disebutkan di dalam ayat yang berbunyi fasda bima tu'maru wa a'rid 'anil musyrikin. Terang-teranganlah kamu di dalam menyampaikan apa yang diperintahkan kepadamu, dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Nah, lalu kemudian sudah kita sebutkan juga bahwa saat itu penentangan paling keras itu dimulai dari paman Nabi sendiri, yaitu Abu Lahab. Ya, Abu Lahab, paman Nabi, kakak dari bapaknya Nabi, dan juga kakak dari Abu Thalib, itu melakukan perlawanan, menunjukkan sikap penentangan yang terang-terangan terhadap dakwah Nabi Muhammad SAW. Nah, itu hanya salah satu dari penolakan orang-orang kafir Quraisy terhadap dakwah Nabi. Nah, di sini dikatakan raddatu fi'li Quraisyin. Raddatu fi'lin itu sebetulnya ungkapan baru dalam bahasa Arab. Raddatu fi'lin itu artinya adalah reaksi. Jadi raddah itu balik, kemudian fi'lin itu perbuatan atau aksi, reaksi orang-orang Quraisy terhadap dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan kanat awwalu raddatu fi'lin li Quraisyin min da'wati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an arsalu wafdan li ammihi Abi Thalib li yarudda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an da'watihi. Reaksi, termasuk reaksi awal yang ditunjukkan oleh orang Quraisy, ya tentu saja setelah penolakan terang-terangan Abu Lahab terhadap dakwah Nabi Muhammad, itu adalah ketika orang-orang Quraisy mengirimkan beberapa orang untuk memberi saran kepada Abu Thalib agar Abu Thalib mau mengingatkan Nabi agar tidak berdakwah. Jadi seperti nabok nyilih tangan begitu ya. Jadi mereka ini mendatangi Abu Thalib karena anggapannya sederhana saja, bahwa Nabi Muhammad itu besar di dalam asuhan Abu Thalib. Yang membesarkan Nabi itu Abu Thalib. Setelah ibu dan kakek Nabi meninggal, sejak umur 8 tahun sampai Nabi menikah, bahkan kemudian sampai memasuki usia kenabian, hubungan antara Nabi Muhammad dengan Abu Thalib itu sangat kuat. Bahkan kalau di dalam tradisi kita sudah seperti bapak sendiri kan, karena saking dekatnya. Nah, orang-orang Quraisy mengirim beberapa orang agar menasihati Abu Thalib, sehingga Abu Thalib menasihati Nabi Muhammad agar tidak berdakwah. Tapi apa? Alam tajid muhawalatu Quraisyin fi wasatati Abi Thalib yamna'an ibna akhihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kemudian ternyata tidak efektif. Jadi
ketika mereka membujui Abu Thalib agar mau memberi saranan kepada Nabi Muhammad agar menghentikan dakwahnya, itu ternyata tidak efektif. Abu Thalib juga tidak cukup peduli dengan saranan dari orang-orang Quraisy tersebut. Alasannya kenapa? Ini dia salah satu yang menarik adalah, kalau coba kita lacak ya, Abu Thalib ini adalah orang yang sangat kenal Nabi Muhammad SAW. Ya maklum dari kecil kan. Bahkan saking sayangnya kalau mau makan itu Abu Thalib itu nunggu Nabi Muhammad datang dahulu baru makan begitu. Ya nanti kemudian ketika Nabi Muhammad sudah dewasa dan menikah, anak Abu Thalib gantian diasuh oleh Nabi, yaitu adiknya, adik sepupu Nabi, anak Abu Thalib, yaitu Ali bin Abi Thalib. Nah karena kemudian karena Abu Thalib kenal cara berpikirnya Muhammad SAW, maka saranan Quraisy ini tidak dipertimbangkan oleh Abu Thalib. Maka kemudian arsalat Quraisy Al-Walid bin Al-Mughirah ya'ridha ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam umuran. Nah, karena kemudian ternyata karena tidak efektif, maka kemudian orang kafir Quraisy ini mengirim salah seorang tokoh Quraisy ya yang cukup terpandang, cukup terpelajar, namanya Mughirah. Walid bin Mughirah untuk bernegosiasi dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hawar al-Walid bin al-Mughirah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqara alaihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Qur'ana fata'assara ta'assuran kabiran. Nah dia. Nah, karena Mughirah ini adalah orang terpandang dan terdidik begitu, maka ketika Walid bin Mughirah ini berbincang dengan Nabi tidak ragu langsung membacakan kepadanya ayat Al-Quran. Nah disinilah kemudian Walid bin Mughirah ini yang karena dia cerdas ya, dia tahu bahwa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad ini Quran, atau sesuatu yang berasal dari Allah, bukan sesuatu yang berasal dari manusia. Dia paham itu. Seperti kasus nanti Islamnya Umar bin Khattab itu, ketika dia membaca surat Thaha, dia paham itu bukan karangan manusia, itu bukan ucapan manusia. Walid bin Mughirah paham ini bukan omongan Muhammad ini, melainkan sesuatu yang berasal dari sesuatu yang lebih tinggi lagi, yaitu Tuhannya Muhammad, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sebelum lanjut di sini kita perlu ingat di pekan lalu kita sempat disinggung bahwa penolakan orang-orang Quraisy itu berlapis-lapis ya. Lewat Abu Thalib nggak peduli, lagi-lagi ke Abu Thalib. Ketika Abu Thalib menyampaikan kepada Nabi, ya Nabi tidak bergeming gitu kan. Lalu kemudian ketika mereka datang menawarkan berbagai macam tawaran begitu, Nabi juga tidak mau menarik sikapnya begitu. Nah ketika kemudian didatangi langsung oleh Walid bin Mughirah, Nabi tahu orang ini orang terpelajar ini, dibacakanlah ayat. Maka Walid paham bahwa yang dibacakan oleh Nabi Muhammad ini bukan perkataan Nabi sendiri. Ya ta'assara ta'assuran kabiran, terpengaruh dengan bacaan Quran Nabi. Lalu kemudian apa? Raja al-Walid ila Quraisy nasahahum bittiba'i Rasulillah sallallahu alaihi wasallam au tarkihi yad'u fil Arab. Rafadu ra'yahu wa wasafa al-Walid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bis-sahiri. Nah, inilah sikap, ini mentalitasnya agak problem ya. Tetapi sampai sekarang pun mentalitas seperti ini juga ada. Itu ketika orang itu tahu kebenaran tetapi memilih untuk menyelisihinya. Tahu yang benar itu bagaimana, tapi karena kebenaran itu tidak menguntungkan dirinya, tidak menguntungkan kelompoknya, maka mending kebenaran itu ditolak, mending kebenaran itu dilawan. Ya, ketika Walid bin Mughirah ini dia faham betul bahwa yang diucapkan Nabi Muhammad itu adalah wahyu, dia memberi saran kepada orang Quraisy. Ya, apa dia katakan? Yang diucapkan Muhammad itu dari Tuhannya, dari Tuhan pencipta alam. Maka ikuti saja.
Ya, tapi konsekuensi ngikuti Nabi Muhammad itu banyak. Ya, konsekuensi ngikuti Nabi Muhammad itu apa? Berhala, bisnis berhala dan bisnis yang ada di belakangnya berakhir. Khamar dan bisnis yang ada di belakangnya berakhir. Perzinahan berakhir. Riba berakhir. Perbudakan berakhir. Terlalu banyak hal-hal yang menguntungkan orang Quraisy kalau ngikuti Nabi, berakhir itu semuanya. Yang tadinya ditokohkan karena dia punya sumber-sumber ekonomi yang menurut Islam haram itu kalau ngikuti Nabi bisa langsung jatuh miskin itu, atau bisa kehilangan sumber pemasukan pokoknya. Ini tidak mudah. Makanya kenapa kebanyakan pengikut Nabi itu orang miskin? Karena mereka nothing tulus itu. Ya udah nggak punya apa-apa, mau apa? Mau kehilangan apa lagi? Udah nggak punya apa-apa kok. Ya, hatinya tulus aja, udah ngikut aja. Atau orang-orang yang berpengaruh, ya, kemudian dia punya kekayaan, tapi hatinya bersih itu. Seperti Abu Bakar, Utsman itu sumber daya ekonominya luar biasa, terpelajar juga. Tapi karena hatinya bersih, mudah ngikuti Nabi. Lebih-lebih mereka ini sudah lama kenal Nabi Muhammad. Tapi orang-orang kafir Quraisy ini nggak begitu. Nah, mereka bukan tipe orang yang mendahulukan kebenaran. Mereka tidak mau meninggalkan semua sumber daya yang mereka miliki. Nah, saranan yang lain dari Walid bin Mughirah itu apa? Kalau kalian nggak mau ngikuti Muhammad, ya biarkan dia berdakwah kepada orang-orang Arab. Biarkan saja, karena yang dia bawa itu benar. Jadi yang dia bawa, jadi orang kafir Quraisy ini paham bahwa yang dibawa Nabi Muhammad itu kebenaran. Tapi apa? Mereka menolak saranan dari Walid bin Mughirah. Maka kemudian Walid bin Mughirah mengikuti sikap orang-orang kafir Quraisy, yaitu apa? Mendiskreditkan Nabi dan menganggap bahwa bacaan Quran Nabi itu hanyalah sihir, ya, dan Nabi itu hanyalah penyihir. Ingat, tuduhan kepada Nabi itu di Quran ada banyak ya. Maksudnya tuduhan orang kafir Quraisy kepada Nabi yang diabadikan oleh Quran itu banyak. Tuduh pembohong udah batal duluan. Tuduh penyihir nantinya juga batal karena nggak ada ceritanya Nabi Muhammad melakukan sihir itu, nggak pernah ada ceritanya, maka batal sendiri. Tuduh gila ya juga batal, wong waras. Ya. Dan kalau pun disebut sihir, ya, ucapan Nabi itu, jadi begini, salah satu mukjizat Quran itu adalah ketika Nabi membacakannya banyak orang itu terpengaruh. Kenapa? Karena memang indah, ya, indah dalam maknanya, dan bagi orang yang mau memikirkan itu merasakan betul kebenaran yang terkandung di dalam Al-Quran. Nah, tapi kalau disebut penyihir, ya, memang penyihir itu punya jampi-jampi yang bisa mempengaruhi orang, ya. Akan tetapi perbedaannya apa? Jampi-jampi itu nggak ada maknanya. Jampi-jampi itu hanya omongan-omongan nggak jelas yang punya pengaruh sihir. Tapi Quran itu maknanya jelas, sehingga kalau mau disebut sebagai sihir nggak masuk akal. Ini jelas bukan sihir. Kalau mereka kemudian menuduh Nabi gila, omongannya waras, apa lagi? Jadi semua tuduhan itu batal dengan sendirinya karena apa? Tidak ada penguatnya. Nah, itu dia. Lalu nazalat fil Walid bin Mughirah ayat min suratil Muddatsir tubashiruhu bin nar. Ini dia. Kalau Abu Lahab di dalam surat Al-Lahab itu disebut terang-terangan, kalau di tengah-tengah surat Muddatsir ayat 11 sampai 26 itu Walid bin Mughirah itu tidak disebut namanya, tapi dideskripsikan, digambarkan dalam surat Muddatsir. Awal surat Muddatsir itu kan turun ketika masih fase dakwah sembunyi-sembunyi, ya. Surat yang membuat Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul itu adalah surat Al-Muddatsir 1 sampai 7 dengan kata kunci kum fa'andir, bangkitlah dan berilah peringatan. Nah, tapi ketika menemui kasus Walid bin Mughirah yang begini nih, yang tahu kebenaran tapi kemudian sengaja melawan, ya, Allah
mendeskripsikan dan memberikan kabar gembira. Kabar gembiranya apa? Yaitu neraka melalui surat Al-Muddatsir ayat 11 sampai 26. Ya, di sini dikatakan A'udzubillahi minasyaitonirrajim, dzarni wa man khalaqtu wahidan wa ja'altu lahu malan mamdudan wa banina syuhudan wa mahattu lahu tamhidan sampai kepada sauslihi sakor. Ya, akan aku masukkan dia ke dalam sakor. Akan aku masukkan orang itu ke dalam neraka sakor. Mari kita coba lihat terjemahannya berkaitan dengan surat ini. Jadi kalau Quran itu memang punya gaya bahasa yang khas, yang bahasa, kalau orang bahasa Arabnya pas-pasan itu sering nggak presisi itu. Selain kemudian Quran itu punya ungkapan yang kaya sehingga kalau diterjemahkan dengan satu kalimat itu cenderung tidak cukup mewakili. Dulu di tahun 60-an para kiai kita, ustadz kita, tokoh kita itu mereka berlomba-lomba membuat terjemahan Quran yang paling mewakili. Ya, ada Mahmud Yunus, ya. Bahkan kalau zaman dahulu ketika zaman penjajahan, orang yang diberi gelar haji itu kan dicurigai. Karena orang yang bergelar haji itu rata-rata pernah belajar di Mekah, kemudian menyadari persoalan penjajahan, wacananya berkembang, maka kalau kemudian pulang ke negerinya, dia akan menggerakkan orang untuk melawan penjajah. Nah, ketika kemudian faktanya seperti itu, Belanda salah satunya membuat kebijakan, ya, selain menandai orang itu dengan haji, mereka punya kebijakan tidak boleh mengajarkan Quran dengan terjemahannya begitu. Nah, salah satu tokoh yang merasa kecewa dengan Islam karena tidak pernah paham maksudnya itu adalah Kartini. Ya, orang secerdas Kartini itu dia belajar Al-Fatihah nggak tahu artinya. Nah, tapi ketika dia menikah, ya, salah satu yang hadir itu adalah Kiai Soleh Darat Semarang. Nah, terus kemudian di situ Kartini karena memang orangnya cerdas, ya, umur 16 tahun tuh Kartini itu setelah dipingit begitu, dia itu bisa membuat tulisan yang sangat bagus tentang orang-orang Arab Semarang, orang Arab Koja, dan tulisannya dalam bahasa Belanda. Sebagian mengatakan tuh salah satu tulisan antropologi terbaik di awal abad 20 itu. Nah, karena dia kemudian ketemu kiai kok ini orangnya cerdas begitu, nah dia matur, dia bilang itu, "Kiai, ini gimana saya ini belajar Quran nggak tahu artinya itu gimana? Bisa nggak saya dibuatkan terjemah Quran?" Nah, kemudian kita mendapati bahwa Kiai Soleh Darat ini membuatkan terjemahan Quran, ya, basa Jawi untuk Kartini. Nah, di situ dia paham dia. Oh, ternyata makanya kemudian ketika dia bersuratan dengan Abendanon, ya, salah satu tokoh kebatinan Belanda, ya, orang Freemason begitu, yang awalnya dia tertarik dengan omongan-omongan dari orang Belanda itu, dia akhirnya jadi nggak tertarik. Dia tahu makna Islam yang dia selama ini anut. Nah, tapi kemudian meskipun sudah terjemahan itu, ya, para ustadz itu atau para kiai itu berlomba-lomba. Karena apa? Satu terjemahan sebagus apapun itu masih butuh terjemahan yang lain yang lebih presisi. Makanya setelah Indonesia merdeka itu banyak terbitan-terbitan berkaitan dengan terjemahan Quran. Di Jogja ini dulu ada terjemah basa Jawi karangan Kiai Bakri Syahid, dulu alumni Mu'alimin, terus jadi tentara, ya, termasuk yang mendirikan Masjid Syuhada itu terjemah basa Jawi. Mungkin bapak-bapak yang sepuh tesih kemutan terjemah basa Jawinya. Nama Qurannya itu apa itu? Nah, itu ada ketua ranting NU, dosen UIN itu nulis disertasi tentang itu, tentang tafsir Quran basa Jawi itu. Nah, lalu di tahun 60-an itu kita juga temukan terjemahan Qurannya seperti Kiai Bahtiar Surin itu sampai itu punya 3 versi. Jadi yang sejilid, 3 jilid, sampai yang lebih dari 3 jilid. Itu luar biasa. Nah, lalu kemudian Kementerian Agama juga menerbitkan terjemahan resmi. Itu sudah beberapa kali revisi terakhir tahun 2020 kemarin. Nah,
Kenapa? Karena memang setiap terjemahan Quran itu tidak cukup mampu mewakili Quran yang maknanya luas. Maknanya luas. Baik, mari kita coba menggunakan bantuan dari terjemah Quran ini dari ayat ke-11. Zarni wa man khalaqtu wahidan. Ya, biarkan aku terhadap orang yang aku sendiri telah menciptakannya. Ini maksudnya adalah Allah Subhanahu wa taala ingin menyiksa Walid bin Mughirah yang mengenali kebenaran lalu kemudian menentangnya. Ya, dia tahu kebenaran tapi kemudian menentangnya. Wa ja'altu lahu malan mamdudan. Ya, aku telah limpahkan kepada dia harta yang banyak, kekayaan yang melimpah, wabanina syuhudan, serta anak-anak yang membersamainya. Artinya orang ini tuh sudah Allah berikan kenikmatan yang banyak, tahu yang benar tapi sengaja melawan. Wa mahattu lahu tamhidan, aku berikan baginya kelapangan hidup yang seluas-luasnya. Summa yatma'u an azida, dia juga ingin agar kekayaannya terus bertambah, terus berlipat-lipat. Kalla innahu kana li ayatina anidan. Tapi kemudian Allah katakan nggak bisa. Kalla. Kadang terjemahnya sekali-kali tidak. Kenapa? Kana li ayatina anidan. Dia itu mengingkari ayat kami. Mengingkari ayat kami. Saurhikuhu sa'udan. Maka Allah katakan aku akan timpakan kepadanya pendakian yang sulit. Artinya bahwa dia akan ditimpa kesulitan yang besar. Kemudian innahu fakkara wa qaddara. Sesungguhnya ia telah memikirkan dan menyiapkan hal tersebut. Fakutila kaifa qaddara. Celakalah ia bagaimana ia menetapkan. Summa kutila kaifa qaddara. Sekali lagi, celakalah dia bagaimana dia menetapkan. Summa nadara, kemudian dia menyaksikan, memikirkan. Summa abasa wa basara, lalu kemudian wajahnya masam lagi cemberut. Summa adbara wastakbara, kemudian dia berpaling, dia membelakangi dan menyombongkan diri. Faqala in hadza illa sihrun yu'sar. Jadi kata qaddara, fakkara wa qaddara itu kalau kita cermati pola ayatnya menunjukkan bahwa itu adalah posisi yang dimiliki oleh Walid bin Mughirah. Ketika dia mendengar Nabi itu dia udah mikir itu. Oh ini benar ini. Dia sudah menimbang-nimbang, ini wahyu ini. Ya, tapi kemudian apa yang dia lakukan? Ujung-ujungnya dia mengatakan in hadza illa sihrun yu'sar. Ini sihir saja. Dia mengatakan sihir apakah karena kalam Nabi itu adalah sihir? Bukan. Ya, karena teman-temannya sesama pembesar Quraisy itu nggak mau menerima. Kenapa tidak mau menerima? Karena konsekuensinya panjang kemana-mana. Dan Walid bin Mughirah ini termasuk orang yang tidak mau kena konsekuensinya. Ya sudah, akhirnya dia membuat berita bohong tentang Al-Quran. Dia katakan itu adalah sihir. In hadza illa qaulul bashar, itu hanya omongan manusia saja. Maka kemudian di ujungnya Allah katakan sa'uslihi saqar, ya wis, akan aku masukkan dia ke dalam neraka Sakor. Luar biasa. Bayangkan orang yang terpelajar, cerdas, ya, diberikan kekayaan, anaknya banyak, kedudukannya tinggi, tahu kebenaran, karena dia nggak mau rugi, ya, akhirnya kemudian Allah binasakan. Jadi jangan dianggap bahwa yang melawan Nabi itu, mohon maaf, preman-preman yang mukanya garang, jahat. Tidak. Banyak orang terpelajarnya, banyak orang berpengaruhnya, banyak orang kayanya, banyak yang kemudian tampilannya mengagumkan, banyak. Ya, bukan kemudian preman gaweane ngantemi wong, bukan. Jadi, tapi orang-orang yang ya mungkin kalau zaman sekarang itu bahasanya taipan begitulah ya. Yang terdidik, terpelajar, sebetulnya dia tahu mana yang benar, tapi karena dia tidak mau kehilangan dunia yang selama ini dia nikmati,
karena mengikuti kebenaran begitu, ya, maka kemudian mereka memilih untuk melawan yang benar. Nah, di hari-hari itu aslama Abdullah bin Ummi Maktum al-A'ma fi hadhihi al-fatrah wattakhadahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da dzalika muaddzinan lis-shalah. Nah, ini dia. Nah, di hari-hari itu salah satu yang masuk Islam adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Ya, Abdullah bin Ummi Maktum itu adalah orang yang Allah bela di dalam surat Abasa. Ya, Abasa wa tawalla an ja'ahul a'ma. Ya, Muhammad berwajah masam dan kemudian berpaling ketika datang kepadanya a'ma. Siapa a'ma di situ? Abdullah bin Ummi Maktum. Dia seorang yang buta tetapi suaranya indah dan dia adalah muadzin pertama Nabi. Adanya bagaimana? Ya, saat itu adanya belum seperti sekarang. Ya, sekedar sebagai penanda saja. Ya. Karena saat itu perintah sholat 5 waktu juga belum diturunkan, dan saat itu juga Bilal belum masuk Islam. Nah, asalibu Quraisy fi muharabatid dakwah. Nah, bagaimana cara orang-orang Quraisy memerangi dakwah? Banyak, ya. Jadi semua cara itu dipakai. Hawalat Quraisy itharata ba'dil umur li muharabati da'watin Nabi sallallahu alaihi wasallam minha. Jadi orang Quraisy ini betul-betul berupaya untuk melawan dakwah Nabi dari cara yang paling soft, dari cara yang paling halus sampai cara yang paling kasar. Ya, bahkan ketika Nabi terakhir ada di Makkah, beliau sudah, orang-orang kafir Quraisy sudah sepakat, udah kita bunuh bareng-bareng saja. Ya, jadi kalau jelang hijrah itu kita masih ingat kan, ketika orang-orang Quraisy dari berbagai klan, ya, dari berbagai keluarga itu mendatangi rumah Nabi masing-masing, dan yang dipilih adalah anak-anak muda yang badannya besar-besar, tegap-tegap begitu, ya, untuk masuk ke rumah Nabi dan membunuh Nabi. Jadi yang mereka pikirkan sudah sampai sejauh itu. Hanya memang awalnya tuh ya halus-halus, ya. Ya. Apa saja itu? Jadi yang dilawan ada Nabi Muhammadnya. Jadi ada perlakuan kepada Nabi Muhammad yang halus maupun yang kasar, perlakuan terhadap Qur'annya, ya, maupun perlakuan terhadap sahabat Nabi, termasuk nanti kemudian ada juga perlakuan kepada orang-orang yang mungkin bukan muslim, tidak beriman pada Nabi, tetapi dia membela Nabi, itu juga kena getahnya, ya. Jadi pemboikotan yang terjadi itu tidak hanya pada muslim. Kita masih ingat ketika Nabi itu memasuki tahun ke-6 kenabian, ya, sebagian sahabat sudah ada yang pergi ke Ethiopia untuk berhijrah, tinggal di negerinya orang Kristen miliknya Negus atau Najasyi, begitu. Orang-orang kafir Quraisy ini frustasi dan kemudian memboikot Nabi Muhammad, pengikutnya dan keluarganya. Ya, termasuk keluarga Nabi Muhammad yang tidak diboikot ya tentu Abu Lahab karena dia yang mandegani. Tapi kayak Abu Thalib dan dan saudara-saudaranya yang jadi Bani Muthalib maupun Bani dari keluarga ibu maupun dari keluarga bapaknya itu yang membela Nabi kena getahnya juga, kena diboikot juga. Nah, berkaitan dengan Quran, di situ apa? Itharatu asyubuhat haulal Quran. Jadi mereka bermain opini, mereka menyebarkan isu tentang Quran. Quran itu omongannya Muhammad, nggak usah percaya gitu. Quran itu sihir. Kalau Muhammad baru membacanya, tutup telingamu biar nggak kena sihirnya. Gitu. Jadi tuduhan terhadap Quran itu macam-macam. Dan seiring berkembangnya zaman juga macam-macam tuduhannya, ya. Penolakan bahwa Quran itu wahyu itu sampai sekarang masih. Orang-orang kafir yang menolak itu sampai sekarang masih. Tetapi kalau yang awal-awal dulu ya tadi mengatakan itu omongannya Muhammad lah, kemudian itu omongan orang-orang terdahulu, ya, orang-orang penyihir, itu macam-macam. Jadi yang diserang Qurannya. Yang kedua apa? Mu'aradah. Kalau mu'aradah itu ya melawan. Ketika Quran mengatakan apa, ya mereka menunjukkan sikap sebaliknya. Ya, ketika Quran menolak riba, ya mereka malah menguatkannya. Ketika Quran menceritakan apa begitu,
dia mengembangkan cerita yang berbeda. Itu dilawan Quran itu. Quran itu dilawan oleh orang-orang kafir Quraisy. Terus ada juga yang berkaitan dengan musawamat, negosiasi. Ya tadi ke Abu Thalib ya. Abu Thalib itu ponakanmu tuh diberitahu. Abu Thalib nggak bergeming. Kemudian datangi lagi Abu Thalib tuh ponakanmu tuh diberitahu tuh. Ya udah akhirnya didatangi. Muhammad kalau bisa lah, enggak hentikan dakwahmu. Nabi katakan, ya, kita ingat kalimatnya ya, kalau matahari di tangan kananku dan bulan di tangan kiriku ya, aku tidak akan menghentikan dakwah ini begitu. Lalu kemudian cara yang lain yang lebih halus, datangi, kamu tuh maunya apa toh? Kalau kamu mau jadi pemimpin, kalau kamu mau jadi kaya, kamu mau nyari istri, kami kasih deh. Ya, kami akan jadikan, Muhammad kamu akan kami jadikan pimpinan kami. Butuh harta kami kasih. Ya, kalau perlu upeti kami kasih gitu. Butuh istri kami carikan yang paling cantik ya, kami kasih itu. Tapi Nabi katakan apa? Bukan itu masalahnya, bukan semua itu. Bahkan kita temukan Nabi Muhammad itu betul-betul jadi untuk menghindari perilaku orang-orang Kristen terjadi pada diri sahabat, Nabi menunjukkan sifat manusiawinya sebanyak-banyaknya. Ya, makan bersama sahabat. Ya, beliau menunjukkan cara mandi, beliau terluka, giginya patah, agar tidak dituhankan, makanya kemudian sunnah-sunnah Nabi kita banyak sekali kan. Kita sebagai muslim itu ditinggali banyak hal berkaitan dengan hal-hal manusiawi, cara motong kuku, cara makan, ya, cara pakai baju, cara melepas baju, cara masuk kamar mandi, cara keluar kamar mandi, cara tidur, cara bangun tidur. Itu untuk mengantisipasi Nabi itu dituhankan seperti yang dilakukan oleh orang-orang Kristen kepada Isa alaihissalam. Ya, tapi di sisi yang lain ketika Nabi itu punya pengaruh yang sangat besar, yang dari waktu ke waktu semakin besar, Nabi Muhammad malah menunjukkan bahwa beliau tidak menikmati dunia sedikit pun. Ya, kekayaan beliau habis untuk dakwah. Sampai kemudian beliau kadang-kadang tidak punya makanan. Untuk hari tersebut beliau nggak punya makanan. Beliau ada tamu, beliau nggak punya makanan, beliau nawarkan sahabat, siapa yang mau menjamu tamu saya? Ya, Nabi tidak punya perabot, ya, rumah Nabi nggak punya perabot. Istri-istri Nabi miskin. Ketika istri Nabi sempat komplain berkaitan dengan uang belanjanya, Nabi menawarkan, kalau kamu mau dunia, saya ceraikan. Ya, kalau kamu mau akhirat, silahkan bertahan. Dan istri-istri Nabi memilih untuk bersama dengan Nabi meskipun dengan segala konsekuensi kemiskinannya. Ya, itu yang terjadi. Ya, sampai kemudian Umar bin Khattab yang tadinya sangat benci Nabi, tapi sejak dia mengenal keimanan sangat mencintai Nabi, bahkan menikahkan Nabi dengan anak perempuannya yaitu Hafsah, itu nangis lihat Nabi itu. Ya, dia lihat Nabi dalam kondisi tidur, bahkan diceritakan kan Umar pernah menek gendengnya Nabi kan. Itu kan ada ceritanya, dia manjat gentengnya Nabi itu. Ya, Nabi dan Umar melihat Nabi begitu tidur dalam kondisi kan kasurnya Nabi itu kan kasar. Ya, bukan kasur mewah seperti orang Romawi atau Persia. Bahkan kemudian yang menyedihkan adalah karena kasur itu hanya sabut yang dilapisi kain begitu, maka kemudian badan Nabi itu bekas-bekasnya itu tampak ya, karena kulit menempel lapisan-lapisan kasar itu kan bekasnya kan tampak di kulit. Umar itu belum sampai menangis itu. Nah, ketika Umar menangis begitu, Nabi sadar, terbangun dari tidurnya dan bertanya, kamu kenapa? Kalau orang Jawa itu kan lapo itu dia. Dan Umar simpel saja itu, Anda ini utusan Allah ya. Tapi Anda ini miskin itu, tidak seperti orang-orang Romawi, orang-orang Persia dengan segala kemewahannya itu. Jawaban Nabi simpel saja ya, amma tardo antakuna lana dunya walahumul antakuna lana al-akhirah walahumud dunya. Apa kamu tidak rela kita dapat
akhirat dan dunia untuk mereka. Jadi artinya bahwa ketika Nabi punya potensi untuk sangat berkuasa, ya, kalau kemudian ada, ketika Nabi punya potensi untuk sangat berkuasa begitu, ya Nabi nyatanya miskin, tidak kemudian minta dilayani orang, tidak kemudian punya rumah mewah. Kalau ada yang mengatakan, oh Muhammad itu istrinya banyak, udah miskin semua. Bahkan ketika jelang meninggal, Nabi itu sempat bertanya kepada Aisyah, kamu masih punya uang berapa? Sekian, udah sedekahkan. Sampai segitu. Nah, jadi negosiasi yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy itu tidak menarik hati Nabi. Ya, mungkin kalau yang menarik itu ketika mereka menawarkan, gimana Muhammad, kalau kita tahun ini nyembah Tuhanmu, tahun depan kalian nyembah Tuhan kami, begitu. Ini agak celelean ini. Nabi sempat tertarik begitu, tapi kemudian Allah yang menjawab dengan surat Al-Kafirun. Ya, nggak bisa, ya kan? La a'budu ma ta'budun, wal antum a'biduna ma a'bud. Ya, ujungnya adalah lakum dinukum waliyadin. Termasuk kemudian apa yang dilakukan oleh orang kafir Quraisy, as-sukhriyah, ejekan-ejekan, ya. Ejekan, ya, istihza, jadi hinaan, ejekan, pendustaan, ya. Di antara tuduhan yang tidak kalah hebat itu apa? Nabi Muhammad dikatakan, Muhammad itu adalah orang yang membuat keluarga kita terbelah. Ya, dialah yang membuat suami terpisah dari istrinya, anak terpisah dari orang tuanya, dan keluarga terpisah dari keluarga besarnya. Kenapa? Karena ketika Nabi mengajak pada kebenaran itu, ada perempuan yang memilih meninggalkan suaminya demi kebenaran. Ya, seperti yang dilakukan oleh Abdurrahman bin Auf misalkan, yang menikahi seorang sahabiah, karena sahabiah itu jalan sendirian dari Mekah ke Madinah meninggalkan suaminya. Ya, statusnya kan sudah cerai kan, hanya demi melindungi orang ini sampai ke Madinah saja, sampai segitu. Apalagi yang kemudian suami meninggalkan istrinya demi imannya, yang anak terpisah dari, ingat ketika perang Badar itu Abu Bakar itu menghadapi anak laki-lakinya. Di perang Badar itu Abu Bakar itu menghadapi anak laki-lakinya, dan anak laki-lakinya dengan santainya ketika ditanya, kamu itu hidup dari hartaku itu. Terus kemudian dengan santainya anaknya mengatakan, ini pedang nih. Itu sampai segitu. Atau Abu Ubaidah yang berhadapan dengan bapaknya, yang kemudian memilih untuk menghindari bapaknya, menghindari lagi, sampai kemudian akhirnya harus berhadapan langsung. Nabi berhadapan dengan pamannya, itu luar biasa. Nah, jadi tuduhan bahwa Muhammad ini membuat keluarga terbelah itu bukan hanya sekedar tuduhan kosong, karena betul-betul terbelah. Tapi kita tahu bahwa keterbelahan itu kenapa? Yang satu memilih iman, yang lainnya memilih kekufuran. Yang satu memilih akhirat, yang lainnya memilih dunia. Ya. Dan saking kuatnya keinginan mereka pada akhirat dan kebenaran, apa yang mereka lakukan? Mereka tinggalkan keluarganya, hartanya. Ketika peristiwa hijrah itu kan sebagian sahabat kan begini ketika ketemu orang Quraisy, ya, mau nggak, kamu nggak usah ngejar saya deh, semua harta saya ambilin. Sampai segitunya. Jadi kamu nggak usah kejar saya, tak kasih uang deh, tuh harta saya di rumah itu ambil semua. Dan dia pergi ke Madinah nggak bawa apa-apa, sampai segitunya. Nah, saudara sekalian dirahmati Allah, itu bahasan kita pada petang hari ini, ya, berkaitan dengan reaksi raddatu fi'lin orang-orang Quraisy terhadap Nabi, tentang Walid bin Mughirah, ya, orang yang cerdas sehingga memahami Quran dan Allah lapangkan dunia, tapi kemudian ternyata dia lebih memilih untuk mempertahankan semua kekuasaannya dibandingkan mengikuti kebenaran. Termasuk kemudian respon-respon lainnya dari orang-orang kafir Quraisy terhadap Nabi, ya, baik yang diserang itu adalah Qurannya, yang diserang itu adalah Nabi Muhammad, ya, fisik maupun non fisik, maupun yang diserang itu adalah
sahabat Nabi, fisik maupun non fisik ya, ditempelengi, dihajar, dikamplengi ya, termasuk kemudian keluarga Nabi yang tidak muslim sekalipun kalau bela Nabi itu kena getahnya juga. Nah, ini mungkin sebagai pengingat kita bahwa itulah hidup orang-orang yang mengajarkan kepada kita iman, itulah hidup dari orang-orang yang dari ajaran mereka kita bisa mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal Rasulullah, dan mengenali dari mana dan akan kemana kehidupan yang kita jalani ini. Semoga menjadi manfaat dan pahala kita semuanya. Barakallahu li wa lakum wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.